khusus untuk dia tambah S atau ES. Dia mendengar radio. Si. Jadi listens, jadinya gini. Dia mendengar radio. He listens tambah S, jangan lupa radio. Jadi khusus untuk kalimat yang ada kata dia laki-laki, dia perempuan, atau untuk benda atau hewan, yang penting kalimat itu diawali dengan kata dia, nama orang, atau orang yang satu orang, maka jangan lupa di kata kerjanya tambahkan S atau tambahkan ES. Dia mendengar radio, he listens radio. Kalau David mendengar radio, berarti David listens radio, karena nama orang David kan. Atau ibu mendengar radio, mother listens radio misalnya. Jadi semua kata kerja yang diawali kalimat itu dengan kata dia atau orang, nggak ditulis dia, ditulis di situ orang. Misalnya David, Tono, Joko, kan satu orang yang penting. Kalau dua orang nggak tambah S. Misalnya Joko dan Tono mendengar radio. Joko and Tono listen radio, nggak perlu S. Yang dibutuhkan S hanya kalimat yang diawali dengan kata dia, S atau ES ya. Paham ya? Misalnya lagi, dia mencuci pakaian. Si. Wash. Mencuci bahasa Inggrisnya wash, W-A-S-H gitu. Wash. She wash. Clothes. Ya. Jadi mencucinya itu karena kalimat yang diakhiri dengan SH, jangan lupa tambahkan ES. WASH. Dia kemarin seperti catatan di pertemuan pertama, kalau masih ingat, ada semua kata yang diawali dengan kata dia, kemudian kalau kata kerjanya itu berakhiran dengan SH, CH, S, X, kadang-kadang U, kadang-kadang Y, maka di kata kerjanya itu tambahkan ES. Contohnya, dia mencuci pakaian, she washes clothes. Dia menonton TV, she watches TV. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Dia mendengar radio dulu. Jadi kita lampaukan kalimat itu menjadi dulu atau tahun lalu, bulan lalu. Jadinya nggak pakai was atau nggak pakai were, karena mendengar itu kata kerja. Jadi jadikan kata kerja pertama ubah menjadi kata kerja kedua. Jadinya he listened radio. Jadi tambah ed kan. Kata kerja kedua dari listen adalah listened. Dia mencuci pakaian dulu. Clothes. Oke, benar. Jadi ini yang perlu kita ingat khusus untuk kalimat past tense atau present. Kalau dia present, kalau kalimat itu diawali dengan kata dia, maka di kata kerjanya tambah S atau ES. Kalau untuk kalimat lampau, S-nya nggak perlu lagi, tapi ganti kata kerjanya menjadi kata kerja kedua. Tuh, ya, karena kata kerja kan ada 3. Kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Kita ganti kata kerja itu menjadi kata kerja kedua. Saya seorang petani. Petani, farmer ya. I am
Ya, I am a farmer. Jadi kita pakai to be am di situ, I am atau I am, karena petani bukan kata kerja. Nah, jadi I am a farmer seperti itu. Kemudian dia di sini. Pakai is. Ya, she is here. Atau he is here. Dia laki-laki boleh, dia perempuan boleh. He is here. Mereka rajin. They are diligent. Mereka rajin, they are diligent. Oke, kemudian kalimat ini kita lampaukan. Misalnya, saya seorang petani dulu. Yang harus kita lampaukan adalah am-nya jadi was. Nah, disinilah fungsi was. Kalau tidak ada kata kerja, maka pakai was. Kalau dia lampau. I am a farmer. Jadinya I was a farmer. Dia di sini. He is here. Berarti dia di sini dulu. He was here. Mereka rajin. They are diligent. Mereka rajin dulu. Ya, they were diligent. Oke, sudah dapat dibedakan antara kalimat yang ada kata kerja dan kalimat yang nggak ada kata kerja. Udah, jadi kalimat yang ada kata kerja tidak perlu to be. Sedangkan kalimat yang tidak ada kata kerja butuh kata kerja bantu to be. Makanya pakai am. Kalau dia lampau, am-nya yang kita lampaukan gitu. Sedangkan yang ada kata kerjanya yang kita lampaukan. Tuh. Oke ya, kita lanjut ya. Exercise. Saya seorang pengacara. I am a lawyer. Ya benar, I am a lawyer. Dia di sana. He is here. He is there. Mereka nakal. Mereka nakal. Nakal bahasa Inggrisnya apa? They are naughty. Bacanya naughty karena nakal bahasa Inggrisnya naughty. Saya seorang pengacara dulu. Ya, I was a lawyer. Dia di sana dulu. He was there. He was there. Mereka nakal dulu. They were naughty. They were naughty. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut lagi. Kalimat tadi disebut dengan kalimat positif, nominal dan verbal. Sekarang kita buat dalam bentuk yes no question. Apakah? Kamu bekerja di kota? Apakah kamu bekerja di kota? You work in city. Kalau jadi apakah kamu bekerja di kota? Apa bahasa Inggrisnya? Do you work in city? Jadi untuk kalimat yang ada kata kerja, gunakan do untuk Ayu Dewi, gunakan does untuk she he it. Kemudian kami menolong saudarimu. We help your sister. We help your sister. Apakah kami menolong saudarimu? Do we help? Ya benar. Dia mengecat rumah. Mengecat paint. Ya, he paint. He paints house. Ya, apakah dia mengecat rumah? Does. Does he paint house? Ya. Jadi kita gunakan does jika kalimat itu diawali dengan dia atau orang ketiga tunggal ya. Dia nama orang yang jumlahnya satu orang itu pakai does. Khusus untuk I, you, they dan we, Ayu Dewi pakai do. She he it dan nama orang atau orang ketiga tunggal pakai does. Does he paint house gitu. Apakah kamu bekerja di kota dulu? Do you work in city? Khusus untuk kalimat tanya, kita tidak lagi menggunakan word kit
atau ed, tapi do-nya yang kita lampaukan. Jadinya did you work it in city? Nah, ed-nya kita hapus. Kan asal katanya dari you work it in city. Kamu bekerja di kota dulu. Kalau udah jadi pertanyaan, maka ed-nya dihilangkan atau dihapus. Jadinya kembali ke kata kerja pertama, work. W-O-R-K, work. Did you work in city? Kalau bukan kalimat tanya, ada kata lampau, maka tetap pakai kata kerja kedua. You work it in city last week. You work it in city 2 days ago, misalnya. Atau yesterday. You work it in city yesterday. Kamu telah bekerja di kota kemarin. Gitu. Did you work in city? Apakah kamu udah bekerja di kota? Oke, kalimat yang kedua. Apakah kami menolong saudarimu dulu? Ya, did we help your sister? Nah, ed-nya jangan lupa dihapus. Apakah dia mengecat rumah dulu? Ya, benar. Did he paint house? Nah, ed-nya dihilangkan atau dihapus. Oke, sekarang kita lanjut. Kamu bekerja di kota. You work in city. Kapan kamu bekerja di kota? Kapan bahasa Inggrisnya apa? When. Jangan lupa tambahkan do. Jadinya when do you work in city? Jadi do di awal tadi nggak boleh hilang, tetap. When do you work in city? Gitu. Nggak boleh when you work in city nggak ada do. Kalau nggak ada do kalimatnya salah. Harus ada do-nya ya. Kami menolong saudarimu. We help your sister. Mengapa kami menolong saudarimu? Ya, why do we help your sister? Dia mengecat rumah. Bagaimana dia mengecat rumah? Does he paint house? Apakah dia mengecat rumah? How does he paint house? Bagaimana dia mengecat rumah? Paham ya? Kemudian kita lampaukan. Kamu bekerja di kota dulu. When did. Do-nya yang dilampaukan. Menjadi did. Bukan work-nya kan. When do you work it? Salah. Nah, when did you work in city? Ya, itulah kenapa kita tidak boleh ketinggalan did tadi. Jadi did-nya itu nggak boleh ketinggalan. Karena kita mau melampaukan do menjadi did. Kemudian, mengapa kami menolong saudarimu dulu? Ya, benar. Why did we help your sister? Bagaimana dia mengecat rumah dulu? Ya, how did he paint house? Oke, gampang. Kita lanjut. Kamu bekerja di kota. You work in city. Di mana kamu bekerja di kota? Di mana? Where do you work in city? Kami menolong saudarimu. Kami menelpon ya, call. We call your sister. Kenapa kami menelpon saudarimu? Ya, why do we call your sister? Dia menunggu di rumah. Ya, he wait at home atau in the house. Apakah dia menunggu di rumah? Does he wait at home? How does he wait at home? Ya. Bagaimana kamu bekerja di kota dulu? Ya, benar. Mengapa kami menelpon saudarimu? Ya, benar. Bagaimana dia menunggu di rumah dulu? Ya, benar. How did he wait at home? Oke, bagus. Ed-nya dihilangkan. Oke, sekarang practice. Mari kita berlatih. Apa bahasa Inggrisnya kamu makan? You eat. Ya. Kamu makan ayam.
Nomor 3, kamu makan ayam goreng. Chicken rice. Fried chicken. Oh, You eat fried chicken. right. Ya, fried goreng kan. Kayak Tulisannya FRIED. Kayak Kentucky Fried Chicken, KFC. Fried chicken, ayam goreng. Ini dari 2 kalimat tadi ya. Coba kita ulang dulu ya. Tulisan fried tahu ya, FRIED. You eat. Apakah kamu makan ayam? Kamu makan ayam goreng? Kamu makan ayam goreng di dapur? you eat fried chicken in kitchen. Iya benar, you eat fried chicken in kitchen. Apakah kamu makan ayam goreng di dapur? Do you eat fried chicken in kitchen? Ya, do you eat fried chicken in kitchen? Kenapa kamu makan ayam goreng di dapur? Why do you eat fried chicken in kitchen? Ya, why do you eat fried chicken in the kitchen? Bagus. Kamu makan ayam goreng di dapur kemarin. Eat-nya dilampaukan menjadi ate, ATE tulisannya. Kata kerja pertamanya kan eat, kata kerja keduanya ate. You ate You ate fried chicken in kitchen. kitchen yesterday. Ya, you eat karena eat itu dilampaukan menjadi ate karena lampau kemarin ya. You ate fried chicken in kitchen yesterday. Nomor 8. Apakah kamu makan ayam goreng di dapur kemarin? Do you eat Mm-mm. fried chicken in kitchen yesterday? Ya. Jadi do-nya kita lampaukan menjadi did. Did you eat fried chicken in the kitchen yesterday? Kenapa kamu makan ayam goreng di dapur kemarin? Why do you Kemarin lampau. do you eat Kemarin lampau. Jadi do-nya yang dilampaukan. Why did you eat? you eat fried chicken in kitchen yesterday? Ya, kemudian yang terakhir. Kapan dia makan ayam goreng di dapur mereka? When Ya, when does when does when does he eat Ah, fried chicken in kitchen? in their kitchen. Oke. When does he eat fried chicken in the kitchen yesterday? Oke, jadi kalau udah bisa menerjemahkan kalimat ini, kita udah paham tentang bagaimana menerjemahkan kalimat present menjadi kalimat past. Kalimat present menjadi kalimat past tense ya. Present. Jadi ada 2 tenses di sini. Yang pertama namanya present. Kalimat biasa present itu, kegiatan sehari-hari, kebiasaan present. Dan yang kedua, lampau. Lampau itu past tense. Past tense sama dengan lampau. Tenses bentuk waktu dalam bentuk lampau, kalimat yang menjelaskan bahwa suatu kegiatan terjadi di masa lalu. Itu disebut dengan past tense. Tandanya ada kata kemarin, 2 hari yang lalu, tahun lalu, minggu lalu, dulu. Itu. Jadi kita harus melampaukan kata kerjanya kalau dia ada kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja, maka yang harus dilampaukan adalah kata kerja bantu, to be. Am, is, are, was, were. Itu harus diingat ya.